Beruang tuh waktu SD tuh. Iya, okay. Bahkan parahnya lagi nih. Apa tuh? Ada yang ngasih es teh manis, tapi isinya, mohon maaf ya, air seni. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Ayu Okta TV. Masya Allah, alhamdulillah sekarang Ayu sudah berada di kediaman rumah Adek Herlin atau Bapak Warkin. Ada di depan Ayu sekarang. Dan Ayu hari ini bakalan tanya tanggapan Bapak Warkin melihat antusias para teman-teman yang sudah datang merapat ke rumah Warkin. Jadi hari ini alhamdulillah kedatangan ada Denny, ada Kak Charlie, ada Kak Yudi dan semuanya. Nanti aku bakal tanyain ya gimana nih tanggapannya. Dan yang paling bikin Pak Warkin happy karena hari ini bakalan kedatangan material. Langsung aja yuk ikutin keseruan Ayu dan teman-teman hari ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi di depan kita ini sudah kedatangan material yang nantinya akan digunakan untuk merenovasi rumahnya Pak Warkin. Dan ini ada astagfirullah sebentar. Dan ini ada bon hasil belanjaan kita hari ini ya, ada 1.503.000. Di sini ada tertulis ya apa aja yang dibeli nih kalian kalau pengen lihat. Nah, jadi nanti kita akan fokuskan di bagian toilet. Oke teman-teman, jadi ini ada Kak Yoga yang lagi ngerapihin kawat karena ini kan mau dibuka dan berbahaya kalau masih nempel gitu, takutnya kena mata atau kena kepala gitu karena itu di bawah banget posisinya. Jadi sekarang anak-anak atau teman-teman lagi bekerja sama membersihkan rumah Pak Warkin dan ada sebagian yang mengangkat material. Bisa kalian lihat ya tuh, ada Kak Hendra, Kak Salman, Kak Yoga itu lagi ngangkatin material, ada Kak Ego juga yang beres-beres. Pokoknya semua di sini bekerja untuk membersihkan rumah Pak Warkin sebelum direnovasi agar aksesnya lebih mudah. Kak Yoga, ini kan Kak Yoga tadi habis bersihin dan angkat-angkat material nih sampai bajunya seperti ini. Kak, tanggapan kakak ngelihat rumah Pak Warkin setelah dibersihkan itu gimana kak? Setelah dibersihkan mungkin baru bagian depannya ya? Iya betul. Ya lebih fresh aja sih, lebih enak. Soalnya kan sebelumnya kan tertutup banget kan, kayak gak enak kayak gitu dilihatnya, dan di dalamnya berasa sumpek aja. Begini kan udara benar-benar masuk, enak banget. Iya, gitu. Betul. Kan Kak Herlina juga kan lagi di yayasan. Iya betul. Jadi aman lah, gak ada yang kabur. Masa aja bapak yang mau kabur, nggak mungkin dong. Iya, cuak. Tapi guys, hari ini ada yang kurang. Kenapa kurang? Karena Ayu nggak ikut teman-teman buat angkat-angkat material dan bantuin bersihin perkarangan rumah Pak Warkin. Kenapa Ayu? Karena Ayu lagi nggak enak badan, lagi sakit ya guys ya. Dan badan Ayu juga belum fit banget. Jadi Ayu memutuskan untuk nggak angkat-angkat berat dulu, takutnya drop kan. Kalau drop kan takutnya menyusahkan teman-teman di base camp gitu guys. Oke, jadi di sini kita bakalan menurunkan pasir nih. Ada Kak Dan nih guys, Widih, Bang Dan. Ya, cuma segitu aja. Iya, Presiden RI. Kayak kok gimana nih lihat keadaan ini? Jangan pakai emosi. Keren banget. Keren ya. Keren. Udah cocok belum jadi ini? Cocok. Dari bentuknya udah cocok. Kayaknya harus resign jadi YouTuber deh. Oke teman-teman, jadi material yang hari ini datang itu diperuntukkan untuk toilet. Kita bakal lihat ke dalam toiletnya emang seperti apa sih, dan kira-kira banyak nggak yang harus direnovasi. Ikutin ya, let's go. Oke guys, jadi katanya ini nih, jadi kamar mandi yang sebelah sini yang akan nantinya direnovasi. Nah seperti ini. Jadi material yang tadi itu diperuntukkan untuk bikin atau bangun kamar mandi sebelah sini ya guys ya. Dan estimasinya katanya 4 hari. Kira-kira 4 hari bisa selesai gak ya? Halo Bang Yudi, nih dia ada Bang Yudi hari ini datang. Bang Yudi, Ayu boleh minta tanggapan sedikit ya? Boleh. Tanggapan tentang bullying itu menurut sudut pandang Kak Yudi itu seperti apa dan apa pencegahannya? Wah, bullying itu gimana ya? Itu sudah keterlaluan sih kalau menurut gua, dan memang rata-rata korban bullying itu banyak sekali yang drop mental ya. Dan kita sebagai warga masyarakat, jika melihat orang-orang yang dibully, ya kita wajib
membela dan juga menegur atau ya minimal menegur lah bagi orang yang membuli agar tidak lagi melakukan bullying ya, tidak lagi melakukan pembulian pada seseorang. Dan bisa kita lihat contoh di sini Ade Herlin. Ade Herlin ini dulunya adalah korban bully dan karena mentalnya itu down hingga depresi. Nah, banyak kasus-kasus seperti Ade Herlin ini di luar sana yang mungkin tidak terekspos. Nah, kita sebagai warga masyarakat mulai saat ini kita tetap berpartisipasi untuk mencegah pembulian. Hashtag ya, stop bullying. Stop bullying. Oke, Cegah bully. Siap. Thank you banget ya Bang Yudi ya. Oke, siap. Jangan Sukses lupa terus. nonton channel gue. Oke guys, di depan Ayu sekarang sudah ada Kak Bewok. Halo, Kak Bewok, Kak Ayu. apa kabar? Kabar baik. Kan Alhamdulillah. nanya kabar sih, kan kita sini mulu Iya bareng-bareng. juga ya. Barangkali keadaan hatinya lagi nggak baik-baik aja. Aduh, kalau tentang hati, astagfirullah. Astagfirullah. Ini kayak ada penampakan di belakang. Oh, Saya merasakan sesuatu ada ya? menyentuh saya. Ya Allah. Tolong dikasih backsound horor ya. Iya, Karena saya merasakan sesuatu yang menyentuh saya, tapi saya tidak melihat ada. aura gaib berarti. Aura gaib. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allah. Aduh, kalimatillahi tamat ini sari makhluk. Ya. Oke Kak Bewok, Ayu mau tanya nih ya, tanggapan Kak Bewok mengenai bullying dan menurut Kak Bewok sendiri bagaimana pencegahan bullying tersebut? Oke, bullying itu sangat mengerikan sekali ya dampaknya. Oke, baik. Ya, bisa kalian lihat juga terkait dengan aktivitas kami yang saat ini yang berada di daerah Solear, Banten, di mana ada seorang anak yang bernama Herlin dengan usia 22 tahun. Dia mengalami bullying ini sejak di masa bangku sekolahnya gitu. Bisa dikatakan dari SMP sampai dengan usia 22 tahun, kurang lebih berapa tahun itu? Kurang lebih sekitar 5 tahun lebih ya. Iya, lebih. Itu masih terasa dan bahkan efeknya ya sampai menyerang kesehatannya, sampai ya bisa dikatakan gangguan jiwa. Jadi ini sangat bahaya sekali. Dan Bang Bewok pengen berbagi cerita sama Kak Ayu ya. Oh, boleh silakan. Nah, jadi Bang Bewok juga pernah merasakan hal seperti ini, bullying. Astagfirullah. Waktu SD, bisa dibayangkan SD, men. Oke. Dan sampai dengan saat ini, ya udah dewasa, masih teringat dan masih bisa memvisualisasikan keadaan tersebut. Bagaimana hal itu terjadi, masih bisa mendescribe. Bisa menguraikan gimana mereka melakukan bullying tersebut. Karena memang nggak akan bisa terlupakan hal ini. Dan antisipasinya dan tindakan yang harus dilakukan ketika Bang Bewok sendiri mendapatkan hal itu, ya. Jadi waktu SD itu Bang Bewok tuh sering banget disuruh-suruh. Beliin es teh manis cuy, beliin es nih, beliin batagor, beliin gorengan. Bansuruan tuh waktu SD tuh. Bahkan parahnya lagi nih. Apa tuh? Ada yang ngasih es teh manis, tapi isinya, mohon maaf ya, air seni. Air seni. Terus, astagfirullahaladzim. Air seni. Air kencing. Ya Allah. Tapi itu gokil, sadis banget. Kalau orang yang nggak kuat, iya betul. mungkin langsung down. Betul. Tapi sempat lo minum lo? Sempet langsung dimuntahin. Sempet diminum, makanya kan gue tahu jadinya kan. Ini air apa ya kan? Dan Itu jahat karena banget memang itu. orangnya itu yang sering dan waktu itu memang badannya gede, nggak berani ngelawan. Nggak berani, bisa dikatakan tuh jagoannya di SD. Waktu di SD jagoannya lah, kayak bisa pentolannya lah gitu. Hingga suatu saat gue nggak bisa begini terus, dia melakukan bullying lagi berupa fisik. Tadi sebelumnya dia melakukan dengan ngasih minuman dan menyuruh memperban dan sebagainya kan. Dan kali ini dari fisik, dan ini yang parah men, nggak bisa ditolerir dok fisik. Jadi gue diangkat seperti ini. Serius diangkat. Tapi masalahnya nggak tahu tuh. Bang Bewok pada saat diangkat itu Bang Bewok langsung kayak melakukan gerakan seperti ini melawan hingga akhirnya dia jatuh. Dia yang jatuh.
Tapi keadaan Kak Bewok pada saat Dan- diangkat oke, nggak kebentur atau gimana? Nggak kebentur. Alhamdulillah. Kanan kiri itu masih ada meja, masih bisa mendescribe, Oke. bisa menggambarkan kejadian situasinya. Benar-benar bully itu sadis, gitu. Iya. Hingga akhirnya diangkat, kanan kiri masih meja, dia mengangkat seperti ini dan Bang Bewok langsung begini guys. Oke. Hingga akhirnya dia jatuh Oke. dan setelah itu dia merasa kayak ya gua minta maaf. Dia kaget gitu dengan sesuatu hal yang Bang Bewok nggak pernah Lakuin sebelumnya. lakukan. Iya. Ya kan dia pikir dia Bewok diam-diam aja gitu. Tiba-tiba ketika melakukan fisik ternyata Bang Bewok fisiknya lebih besar daripada dia. Sehingga, Oke. iya, dia bisa jatuh. Drop dan Bang Bewok tuh nindiin badan dia gini. Oh, ya itu Iya. sakit banget. Iya, jadi dia merasa udah hal itu nggak terjadi lagi. Jadi yang namanya bullying harus dilawan. That's it. Oke, berarti poinnya adalah bullying harus dilawan ya supaya dia juga jerah dan merasakan apa yang Dan hal itu dirasakan nggak oleh. terjadi lagi. Itu yang Oke, menurut Bang Bewok ya. alhamdulillah. Nggak Iya. tahu kalau misalnya dari versi-versi yang lain. Tapi Oke. menurut pengalaman yang terjadi di Bang Bewok dan ketika Bang Bewok merasakan sendiri, Bang Bewok melawan dan itu dia nggak melakukan lagi kemudian hari. Nggak lagi dia melakukan Bang Bewok. Oke. Dan bahkan Bang Bewok udah ada power jadi Oh, dia nggak iya, berani iya, lagi. iya. Oke. Jadi itu udah termasuk pencegahan ya? Pencegahannya harus Pencegahannya melawan. adalah diri sendiri harus Melawan. bisa melawan ya, Melawan. dan mau Kalau diinjak-injak. misalnya kita diam kita bakal injak terus dan yang parahnya lagi bakal kena mental kita. Iya betul, setuju banget. Sebenarnya gue juga pernah jadi korban. Mohon maaf ya ini Bang Bewok bukan. Bertambahin. Oke. Oke, baik. Korban bully waktu Oke. SMP. Sopan Oh, iya, dong, gimana tuh? sopan dong, duduk. Udah nggak apa-apa sih. Oke. Heeh. Waktu SMP ya kan. Wah pokoknya parah lah. Cuman di situ gue masih berani ngelawan ya kan. Bahkan gua sampai SMP itu sempat nggak sekolah kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Apa jadi? Karena efek bullying. Efek bully, karena efek bully. Diapain emang bulinya berupa apa? Wah parah lah. Pokoknya lu mau ceritain nggak ada apa-apanya. Herbal atau apa? Oke. Verbal semua sama fisik juga ya kan. Iya. Wah, Lebih parah daripada gua. Iya. Gua minum air seni. lebih parah dari lu. Lu apa? Wah pokoknya banyak lah. Pokoknya nggak bisa. Gua diangkat sama orang mau dijatuhin. Lu masih mending. Iya, Pokoknya Bapak. tawuran itu Tawuran. gua harus paling depan. Oke. Nah disitulah gue mulai berontak. Jadi memang sedikit agak kelam ya. Gue sampai sekolah itu bawa celurit. Oh, oke. SMP. Karena buat apa? Buat ngelawan orang yang ngebully gue. Sampai akhirnya gue ketahuan sama guru, bla 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 bla, skorsing. Terus bapak gue datang ngasih penjelasan, bla bla bla. Akhirnya anak yang ngebully gue dikeluarin dan gue aman sekolah sampai kelas 3. Alhamdulillah. Berarti Tapi jangan diikutin, itu sekolahnya guys. bijak ya. Hal-hal tawurannya nggak boleh. Kalau gua kan Oh cowok iya, ya kan. betul. Jadi ya mental gue terdidik begini. Lu apa gue yang mati gitu loh. Kalau ibaratnya kalau berantem ya kan, karena Oke. bully di tempat gue dulu ribut berantem juga. Kalau yang kalah ya udah lu jadi bahan seruan terus. Oh, oke. Berarti Ngeri juga. adu kekuatan fisik ya. Ya Guys, pokoknya ini hanya cerita. yang ditiru. Jangan ditiru Iya. perbuatan tawuran itu tidak baik, stop yang namanya tawuran ya. Gak ada Betul. lagi hal-hal serupa di kemudian hari ya. Cukup Betul. dia aja nih. Ya. Lagian tawuran itu udah nggak zaman. Udah nggak Sekarang zaman. berkarya. Berkarya. Iya. Ya kan cari duit, cari cuan. Betul sekali. Oke. Jadi poinnya adalah berkarya. Ya, oke, thank you banget Kak Bewok dan Kak Yudi. Oh iya, gua buat tambahan. Apa nih? Mulu. Lu kayak main PS. Nih, buat yang masih suka tawuran, lu kayak orang hidup di tengah hutan yang nggak pernah kenal teknologi, yang nggak pernah apa namanya tahu peradaban dunia, perkembangan. Itu tuh anak-anak yang suka tawuran, Iya, yang keliling oke. motor, naik motor zigzag, bawa celurit, bawa senjata tajam. Iya benar-benar. Satu kata buat lu, katro. Atro, oke. Gue ada pesen deh buat anak. Oke, apa nih? Gini deh, kalau misalkan emang masih mental patungan mah jangan sok keras. Idi. Iya, kalau misalkan emang mau adu keras ya kan, kita di oktagon aja ya kan. Widih, One by one Goks. kita, ya kan. Iya betul. Seru tuh ya. Coba Oke. DM aja kalau misalkan emang ada, ya kan. Iya, dia lagi. Oke deh, thank you banget buat kakak-kakak yang udah ngasih inspirasi, ngasih motivasi, ngasih juga berbagi sedikit cerita tentang bullying yang insyaallah bisa diambil pembelajarannya ya Kak ya. Stop bullying. Ya. Oke teman-teman, jadi segitu aja ya tanggapan
teman-teman yang lain terhadap bahayanya bullying dan pencegahan bullying. Dan tadi juga sudah kedatangan material, jadi besok kita mulai update proses renovasi bagian toilet rumah pewarkin. Kira-kira nanti endingnya bakal kayak gimana ya guys ya, tapi itu masih jauh guys. Yang pasti kita masih menggalang donasi juga ya guys ya, untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi membantu Ade Herlin dan Pak Warkin mengulurkan sedikit rezekinya untuk mereka, bisa langsung aja ke rekeningnya Mbak Suci, nanti aku spill di deskripsi. Gitu aja ya video Ayu hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support Ayu dan teman-teman di sini. Semoga kalian semua sehat selalu dan diberikan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Ayu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.